Langsung aja komika yang kedua. Yang pertama aja udah pecah banget. Siap-siap komika kedua. Ketuker pankreas sama ginjal ntar. Aduh, ngeri kali. Ini dia. Bayu, terima kasih. Thank you. Ribuan. Sumpah tadi di bawah tuh dia bilang gini, aduh aku panik bang. Buset dia naik, gua yang panik sekarang aja. Lucu banget si Kribo. Emang jelek tuh sama miskin perpaduan yang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Bayu, anak gua 5 dan gua pengangguran. Karena gua nganggur, gua sering banget scroll sosial media. Belum lama ini gua ngeliat ada Gen Z yang ngelatih Gen Alpha baris berbaris di dalam mall. Di dalam mall. Gen Z ditanyain tuh, kenapa kakak ngelatihnya di sini? Saya kalau di luar takut kena matahari. Buset. Maksud gua kalau takut kena matahari jangan ngelatihnya kayak gituan. Karena pasti baris berbaris itu pasti tetap di jalanan kan? Pasti kena matahari. Kalau di dalam mall mau hormat sama siapa? Logo matahari. Dan gak cuma di situ Gen Z. Gen Z itu buat gue banyak banget problematiknya. Salah satunya banyak banget yang bilang kata pick me. Ada yang tahu pick me kan? Adalah sebutan caper buat cewek atau cowok. Tapi ini yang ganteng sama cantik. Kalau yang jelek namanya apa? Pick up. Mau jadi lala move lu, mau jadi lala move. Gimana? Ada lagi istilah Gen Z yang namanya soft spoken. Maksud gue, soft spoken tuh katanya kalau cewek tuh lebih suka ketemu sama cowok yang soft spoken. Cowok mana yang baru pertama kali sama cowok, ketemu sama cewek, langsung ngomong kasar? Kan gak mungkin. Misalkan cewek ketemu nih, set dia nunggu di kafe, cowoknya datang. Set, aduh maaf ya, aku telat, kamu udah dari tadi di sini nunggu. Kan pasti ngomongnya begitu. Gak mungkin dong cowok baru kenal langsung datang. Udah lama. Macet banget depan. Kan gak mungkin gitu. Pasti semuanya soft spoken. Maksud gue kalau lu mau pacaran sama yang soft spoken, lu pacaran sama orang minta-minta. Orang minta-minta kan soft spoken banget itu. Misalkan di depan rumahnya. Assalamualaikum. Ya Allah, kok mirip dia? Mirip banget aja. Kan itu udah soft spoken. Gak mungkin dong orang minta-minta datang ke dalam rumah orang langsung bilang, Waalaikumsalam. Masa 2.000 aja gak punya lo, rumah segede ini. Gak mungkin. Terus banyak ada lagi istilah Gen Z yang sekarang yang gue bingung. Living together. Living together tuh maksudnya apa? Buffalo collection. Kosan campur, gimana? Living together tuh maksud gue dari zaman nenek gue juga ada living together sampai meninggal. Cuma mereka bedanya nikah. Kalau yang ini enggak. Maksud gue bilang aja kumpul kebo ya. Dan ada lagi, gue sebenarnya gak ada masalah sama Gen Z. Masalahnya adalah kemarin beberapa kali gue upload di TikTok sama di IG gue, terus ada yang komen bilang gini, Bang, istri lu hamil lagi, buset. Ada lagi yang komen, orang miskin, anaknya banyak, nama-nambahin orang miskin, buset. Sadis banget. Maksud gue kan gak segampang itu yang bikin orang miskin ya. Gak segampang itu. Tetap ada prosesnya. Enggak, maksud gue udah gak pernah gitu ngurusin kalian. Ya udah kalian gak usah ngurusin gue. Ya kan? Kayak mereka sekarang lagi demam-demamnya apa? Child free. Child free. Semua agensi semuanya pengennya child free. Sekarang gue kasih tahu temen gue yang child free ada 4. Anak gue ada 5. Anggap aja yang 4 itu anak mereka.
Mereka nggak sanggup biayain, dititipin ke gua. Udah gitu aja kan bebas selfie. Nah itu tadi gak kena tuh. Tapi tenang. Kita langsung ke Bapak Abdul Aziz Batubara. Boleh minta tepuk tangan? Bapak Abdul Aziz Batubara. Atau sering dikenal dengan Bapak Aziz Doa Ibu. Di kontennya IG, dia sering banget ngomong kalau susah banget main biliar. Izin sama istrinya, susah banget mau keluar. Maksud gua ya elah, lu mah masih susah main biliar pak. Gua mau main sama istri aja udah susah. Gak usah dilebay-lebayin. Ya elah, anak lu baru 1. Lu, ya elah lu bilang, nih beli jajan. Pergi udah bisa. Gua mah beli jajan 1. Aku yang mana ya? Aku mana ya gitu. Lebih banyakan gua susah. Nggak usah lebay-lebay begitu. Dan Pak Aziz juga ini orangnya presiden yang selalu mengayomi dan merangkul orang-orang komik-komik daerah, teman-teman. Dan beberapa komik yang terkena masalah selalu ditolong sama Pak Aziz ini. Contohnya siapa? Felix Seda. Felix Seda pernah ada kasus sama Najwa Shihab. Ditolongin sama Pak Aziz. Masalahnya selesai. Maksud gue jadi orang jangan terlalu baik Pak Aziz. Jangan terlalu gampang nolong. Belum tentu kan kalau Pak Aziz bikin masalah, si Felix mau nolongin. Sekarang gini deh, kita coba ya, Felix mau nolongin gak? Pak Aziz coba WA Megawati dah. Kata-katain dah Megawati dah. Coba Felix mau nolongin gak? Megawati volley tau kan? Megawati servisnya jelek gitu. Dan ternyata sifat gampang menolong dari Pak Aziz ini karena dulu Pak Aziz ini adalah anak Vespa, betul Pak Aziz ya? Ya. Nah, Pak Aziz dulu ini adalah anak Vespa, jadi solidaritasnya tinggi, gampang nolongin orang gitu. Untungnya Pak Aziz ini adalah anak Vespa, bukan anak presiden pertama. Yang apa-apa pengen didengarkan dan haus dengan kekuasaan. Presiden pertama Nepal maksudnya. Kan lagi rusuh juga ya. Terima kasih, nama gue Bayu. Pedagang spion di Asam Reges ini memberikan kita stand up yang menurut aku kurang maksimal. Sekurang maksimal apa kita tanya langsung kepada Bung Aziz yang ada di sebelah sana. Bung Aziz silakan komentarmu. Ya, terima kasih Bung Diki atas Keren sekali seperti olahraga. Mata. Langsung disikat. Saya langsung yang roasting aja ya. Silakan, part roasting aja. Ini jomplang banget, sama-sama Bayu, tapi beda. Yang satu bikin pecah, yang satu bikin terima kasih aja. Jadi Oh iya, oke. agak-agak kelihatan terlalu berhati-hati. Padahal saya tuh kemarin bilang kalau mau di roasting terserah, roasting apa aja. Oke. Tapi jangan yang ini ya, ini. Kebanyakan itu larangannya. Kagak asik itu mah. Gak terserah. Kali deh. Itu gak terserah namanya. Ada kali itu mah. Aneh banget. Dengerin dong, terserah saya. Oh iya. Iya. Terserah mereka. Enggak, semua dibebasin. Cuman nggak tahu kenapa Bayu ngambil point of view-nya. Menurut saya malah bukan ngerosting saya itu. Itu Roasting malah diri sendiri ya? Roasting enggak, tadi kayak ngerosting Terus orang, Felix. orang lain, iya. Nah, akhirnya ngerosting Felix, ngerosting Bu Mega. Pemerintah. anak pertama Presiden Nepal. Presiden Nepal. Ya. Roasting diri sendiri yang nggak bisa main sama istri. Maksudnya yang nggak bisa ngobrol sama istri ya. Maksud main apa sih? Ya kayak kamu aja sama suami kamu, Dik, gimana? Alah, jangan terlalu jujur kali. Suami. Tadi Pak Haji banget suami. Kayak kamu sama suami kamu. Iya. Suami pertama. Itu pertama. Kalau yang ini kan istri pertama. Di Ya kalau saya belum berasa di roastingnya. Betul. Mungkin dicoba lagi buat hitamin rambut. Mungkin. Stand up bang. Stand up ya. Itu di luar konteks kali. Highlightnya tapi bagus loh. Highlightnya bagus ya. Highlight rambut lu bagus. Highlight rambutnya bagus. Dan rapi banget hari ini ya. Dari Allah langsung. Iya. Ubah. Highlight. Udah stop kok ngomongin rambut. Oh iya. Udah. Tapi oke Bang Icis ya, lumayan lah ya roastingnya ya. Oh enggak, kalau saya enggak. Oh, enggak, kurang. Waduh, kurang sekali. Sorry ya, Dia maksudnya tuh- saya fair aja. Dia fair Kalau orangnya. lucu saya bilang lucu, kalau enggak saya bilang lucu. Sama aja kali. Iya. Makasih Bang Aziz. Kenapa?
kamu ngerasa perform kamu kurang maksimal? Jangan dijawab sekarang, setelah yang satu ini. Nggak ada. Emang ada. Kenapa, Aku tahu bang. Gue pikir ada. Kenapa? Aku tahu kenapa dia hari ini di roastingnya kurang lucu. Ya. Dia menganut prinsip nggak apa-apa nggak lucu, yang penting tampil stand up fest. Gak juga lah. Terus gue yang domain sama penonton. Kok bisa main dia gitu kalau harus lucu, harus lucu. Tapi kan ini nggak terlalu nyakitin Bang Haji. Iya, tapi aman itu. Kok seolah-olah gue nentuin hidup. Gak ada urusan. Oh ya, sorry kalau begitu deh. Bu Kiki lanjut, Bu Kiki komentarnya. Padahal tadi aku sempat punya harapan karena pas di materi stand up-nya itu balik ke Bayu yang seutuhnya yang observasi tentang kemiskinannya gitu kan. Iya. Tapi di apa namanya? Digabungin dengan Gensi yang sekarang gitu. Kayak tadi kan Iya. Assalamualaikum. Kayak itu tuh bener-bener, aduh bagus banget maksudnya observasinya. Bagus banget. Mateng banget, cuma pas roasting sayang banget. Iya. Satu hal yang lagi happening di luar sana di Gen Z, misalnya soft spoken lah, pick me up segala macam, udah coba terapkan di dalam keluarga, ternyata tidak works gitu. Iya. Kayak lo pengen soft spoken, sayang makan nggak bisa gitu kan. Orang makanan aja nggak ada. Ada, kata mbak anaknya, apa? Nggak ada. Apa makanan? Itu. Apa yang dimakan papa? Ayo makan nasinya. Itu kayak sayang banget maksudnya pas di part roastingnya emang kan orang tunggu-tunggu. Iya betul. Kenapa main di zona aman dan kenapa nggak berani nyerang Pak Ajis? Dan gue nunggu, dia kan selalu mengeluhkan premisnya dia pasti ngeluh anaknya banyak segala macam, Iya. dan segala macam keluhannya tuh kurang gitu ya. Iya. Gue pengen ada satu waktu, Bay lu ngangkat kayak mudah-mudahan nih ada di season 2-nya ya. Gitu. Lu ngangkat tuh kayak premisnya tuh lu mulai bangga dengan keadaan keluarga lu itu dia. Iya. Itu bertolak belakang banget sih dengan kayak anak gue miskin, anak gue 5, tapi gue bangga gak kayak kalian. Wah gitu. Maksudnya kayak karena sebenarnya gue nggak miskin, gue adalah CEO Zin Kuang dari perusahaan. Ya betul. Racin. Ya. Kan bisa aja kayak gitu. 20% saham Mas Pion adalah milikku. Kayak gitu-gitu. kan. Atau kenapa sih kan personalnya miskin kalau mau tetap relate ke roasting, kenapa nggak ngeluhin kok presiden serap nggak kayak presiden Indonesia bikin Ya. BPJS kayak buat anak-anak komika, buat apa? Iya gitu. Kesejahteraan. Padahal sama-sama presiden. Keresahannya. Apple to apple sama presiden. Analogin ke situ. Analoginya gitu, kurang Ya, tajam aja dikit. nanti ulang lagi. Terima kasih Bu Kiki, terima kasih Bu Kiki. Bu Hesti, cantikku silakan. Saya setuju apa yang dikatakan Bu Yani ya. Ah, yang Bu Yani. Apa Bu Yani? Bu Yani. Bu Yani Ya, itu. iya, tadi Bu Yani Haji bilang Suryani saya. Oh iya, Suryani betul panggilannya. Bu Yani tadi berkali-kali bilang seperti itu. Bagian Betul. stand up-nya tampak nyaman. Justru gue senang, wah dar-der nih, udah mulai seru nih. Iya. Apalagi ada fakta-fakta terbaru dari Pak Ajis juga tuh. Diungkapkan di situ. Ternyata Pak Ajis nggak lahir dari rahim, dari karburator Vespa. Seperti juga kita nggak tahu kan Maksudnya mungkin. anak Vespa tuh motor Vespa. Bukan saya brojol dari Vespa. Oh gitu. Nggak di karburator, di knalpotnya? Nggak juga? Ya boleh, Ya, knalpot itu. boleh. Hah, kok boleh? Saya karbo enggak, dari knalpot boleh. Namanya juga komedi. Bisa aja kayak gitu ya. Tapi tadi Bung Toel juga sempat bilang Siapa lagi? Salah mulu. Kayak baru kenal ya ini Yani Ono Towel. Saya Bung Towal. Towal. Bung Towal ini Bung Towel. Towal. Toel. Asik deh, diterusin ini Towel, ini Towel, kita Towel. Namanya juga komedi tuh. Tapi memang yang bagian roasting Pak Ajusnya mungkin yang tadi gue bilang, Bayu tuh sebelumnya si Bayu Kribo ngasihnya levelnya tinggi banget. Ya. Jadi gue pengen ngeliat menggebu-gebunya. Oh, nyala-nyala Kenceng Pak banget Ajus. tadi stand up itu Gak tadi. ada. Pengen banget kan Bayu udah berani kayak jis yang ini gitu kan belum ada tuh. Santai aja, relax aja gitu. Santai aja. Tapi ternyata akhirnya gagal membuat sukses. Tapi kamu sukses membuat gagal, ya kan? Dibalik-balik doang. Tapi jadi lucu, namanya juga komedi. Terima kasih Bayu ya. Makasih Bayu, next bisa kasih perform yang lebih baik lagi. Langsung saja kita tampilkan komika berikutnya, inilah dia Bagas. Wah, kalian bawa properti mah keren banget itu dah. Halo sayang-sayangnya aku. Oh, I miss you all guys. Kenalin aku Besia Nipar. B-nya bukan Bagas. Ini Barley Division. Promo bang. Mantap, bro. Iya, adlib. Adlib lagi. Gini langsung aja teman-teman. Aku stand up roasting full bahas dia ini, serius ini ya. Karena kita langsung aja. Jujur aku sebenarnya segan gitu. Kalau mau merosting beliau, mau bahas beliau segan. Tapi ya tetap resah aku sama dia.
2 minggu lalu bang. 2 minggu lalu aku satu mobil sama Bang Ajis. Kami pergi ke acara show-nya Panji Pragiwaksono. Kami naik taksi. Beliau ini adalah seorang presiden stand up Indonesia. Dan aku warga stand up Indonesia. Jadi ini presiden nih. Aku di sebelahnya gitu. Di situ aku merasa kayak Mayor Teddy tuh. Ya. Iya. Deket banget itu analogi, deket banget. Ya cuma aku ngondek gitu. Gue tahu diam aja lagi. Iya, aku kayak mengamani Bang Ajis gitu. Jadi kalau ada yang dekat, minggir gitu kayak awas gitu. Ih, Nora gitu. Makanya dia aman. Betul. Iya. Deket deh itu, Mas. Dan beneran teman-teman, aku satu mobil sama dia. Aku tuh kalian bayangin deg-degannya minta ampun karena presiden gitu loh. Aku mau ngomong kayak nanya sesuatu takut attitude jelek gitu kan ya. Tapi ini gimana? Ini perjalanan jauh nih bang, ya kan? Rasanya lama. Basa-basi apa? Gimana basa-basi gitu. Akhirnya aku cari di Google gitu. Di Google itu. Cara basa-basi kepada orang yang gak terlalu deket gitu. Ada muncul. Tanya kabar keluarganya gitu. Ini serius bang, aku udah nanya itu, nggak tahu kau denger apa nggak. Pokoknya ini aku tanya teman-teman di mobil. Ini aku di sini nih, Bang Ajis, ya kan di taksi gitu kayak jalan. Polisi tidur. Bagus banget. Ku tanya ya kan aku gitu. Bang Ajis, Sada sehat gitu. Sada nama anaknya teman-teman. Sada sehat. Kalian nungguin dia jawab apa kan? Dia nggak jawab apa-apa. Serius. Aku kayak merasa ya ampun awkward, aku malunya minta ampun. Kayak, di dalam itu kita hening gitu, aku diam, Bang Ajis diam. Supir taksi jawab. Kalau Amin sehat mas? Enggak, saya nggak nanya anak bapak. Enggak. Saya nggak nanya anak bapak. Saya nggak peduli Amin sehat, Amin sakit, Amin Anis Caimin, saya nggak peduli. Gitu. Keren. Izinkan saya ngobrol sama atasan saya, oke? Keren. Bentar Pak. Lagi dong. Lanjut nyetir Bapak, lanjut nyetir ya. Ya serius teman-teman. Kalian tahu Bang Ajis di mobil tuh diam aja main HP. Ya kayak maksudku ngobrol kayak tektokan gitu loh Jis, kayak maksudku iya Bang, di sini kita tektokan gitu, kayak kau seakan-akan akrab sama kami gitu. Kenapa di Bluebird enggak gitu loh maksudku Bang. Iya kan? Aduh lucu banget. Iya. Apa nggak ada kamera di Bluebird atau nggak ada penonton gitu? Kita hibur supir, kita hibur aja tektokan kita gitu. Tektokan gitu. Karena serius teman-teman, aku tuh sepengen itu ngobrol panjang lebar sama Bang Ajis, pengen banget. Sampai akhirnya Bang Ajis ngeluarin satu pertanyaan Bang. Di situ dia ngeluarin satu doang ya, ku jawab panjang. Panjang loh, excited. Di mobil. Jalan. Polisi tidur. Polisi tidur lagi. Ayo dong, polisi tidur lagi dong. Iya. Polisi tidur yang 3. Polisi tidur yang agak panjang. Yang kecil-kecil tuh. Yang warnanya kuning. Kecil-kecil itu loh kan. Bang Ajis main HP gitu sambil nanya kan. Mama sehat gas gitu. Wah aku excited, ku jawab, Mama sehat bang, tapi Mama lagi pulang ke Bali bang, dia ngurusin lapo karena di sini nggak ada kerjaan. Pokoknya semua lapo di sana harus aman gitu bang, gue bilang. Maksudku tanya balik biar lanjut obrolan gitu. Tektok gitu, dia diem, hening lagi tuh tempat. Kayak aku diam, Bang Ajis diam.
Supir nanya, oh lapo masih buka? Kata bapak. Bukan sama bapak. Bukan, ini. Campur ya itu. Jangan ikut campur deh bapak. Saya cium loh kamu lagi. Jalan lagi. Serius teman-teman, makanya. Yaudah deh jalan lagi. Jalan lagi. Enggak serius teman-teman. Makanya pada akhirnya di momen itu aku jadinya ngobrol sama supir, serius bang. Aku ngobrol panjang lebar sama supir. Makanya kalau kalian tanya fakta roasting Bang Ajis untuk saat ini, aku kosong. Tapi kalau kalian tanya tentang Saripudin, supir taksi, aku tahu. Bang serius dia Saripudin, nama anaknya Amin teman-teman. Serius mamanya lagi sakit Bang Ajis. Mamanya lagi sakit, dia tinggal di Tambun, Bekasi gitu. Serius. Enggak, pertanyaannya kau dengar nggak obrolan kami? Nggak denger kan? Karena presiden sama aja teman-teman, nggak dengerin suara rakyat kecil gitu. Iya teman-teman gitu. Aduh, ini udah padahal banyak banget aku resah namanya. Lagi aja. Lagi ya bang. Lagi. Sampai di lokasi bang. Sampai di lokasi turun dari taksi gitu kan. Sap gitu. Harapanku adalah biasanya kalau kami komik-komik baru ya deket sama Bang Ajis itu pasti kayak komik-komik lain, wah respect Bagas deket sama Bang Ajis gitu. Harapanku begitu. Aku turun ya kan dari mobil, nggak ada komik-komik yang lihat gitu, kayak sedih gitu rasanya. Disamperin satu orang, pakai baju security. Aku turun ya kan, dia bilang, maaf mas, jangan parkir di sini. Enggak, saya cuma turun doang ini, saya cuma turun. Oh bukan masnya itu, maksudnya supirnya ikut turun. Pas ngapain ikut? Ikut dia, Saripudin ikut, Bapak Saripudin ngapain ikut, ngapain turun? Ada tiket? Nggak ada. Diam enggak? Udah habis itu lanjut jalan teman-teman. Dan Bang Ajis ngomong untuk kedua kalinya sama aku. Yang pertama tadi di mobil. 2 kali. Pas di tempat dia ngomong, aku tuh nggak bohong. Dia bilang, gas gua mau berak. Gua mau berak gitu loh. Ini bukan. Maaf teman-teman, ini bukannya jorok teman-teman, tapi ya memang dia bilang mau berak gitu. Ya udah akhirnya aku temenin lah. Aku takut dia. Beneran nggak bohong, aku temenin. Aku takut dia kenapa-kenapa gitu. Ya udah, Bang Ajis masuk ya kan ke toilet, aku di depan jagain kayak. Takut kenapa-kenapa gitu. Ya jadi jangan ada orang, ngapain? Ada presiden. Keren. Pokoknya gitu. Keren. Bebas gitu teman. Dan kalian tahu, di situ aku dengar ini menurutku ini ya berak terefisiensi ini menurut. Terus begitu Bang Ajis tutup pintu, yang terdengar cuma sekali, bab gitu. Bab loh. Maksudku, ini orang kayak udah nahan dari lama ini maksud. Saranku jangan makan rujak deh Bang Ajis kalau habis ini dah. Gerak. Ya ampun. Rujak itu. Ya walaupun kejadiannya kayak gitu teman-teman, tapi aku bersyukur gitu. Aku bisa ada durasi yang cukup lama gitu sama Bang Ajis. Ya cukup senang lah, karena semua orang pengen gitu dikenal Bang Ajis gitu. Jadi, tapi ya itulah. Mungkin ini kesempatan Bapak. Mungkin ini akulah yang beruntung gitu. Karena anak-anak yang lain Bang, memang kesusahan nyari fakta-fakta beliau. Ya mungkin dia tidak seterkenal bintang tamu lain ya kan. Iya, ya dia terkenal kan di kita-kita doang. Enggak. Karena memang susah itu. Tapi kebetulan, aku kenal dekat sama adeknya beliau. Namanya Ruslan Effendi. Mirip Bata. Atau biasa dipanggil Bata. Kenal gitu teman-teman. Dan faktanya mereka ini nggak deket. Abang beradik kandung nggak deket. Sama sekali. Kak Kiki beneran. Aku WA Bang Bata. Bang Bata aku bilang, Bang Bata, bagi dong fakta-fakta lucu tentang Bang Ajis. Dia jawab apa? Dia siapa ya?
Kok dia siapa ya? Serius. Serius Kak, ini ada buktinya. Dia siapa ya? Aku kayak, Bang serius lah Bang. Fakta-fakta yang lain dong. Gue bilang gitu kan. Dia jawab apa coba? Gak tahu gas, sumpah. Sampai ngomong sumpah loh dia. Berarti enggak, kau pernah nyakitin dia apa sih Bang? Iya, kayak... Iya. Kayak kau tuh dianggap aib gitu sama dia gitu. Dia ngomong sumpah loh. Ngomong sumpah biasanya kayak dituduh nyuri kan. Kamu nyuri ya, kamu nyuri. Bukan sumpah, bukan saya nyuri gitu. Jadi kamu adiknya Ajis ya, sumpah saya nyuri gitu. Terima kasih teman-teman, aku Bagas Yanifar. Aduh ya Allah ya Robby, lucu banget sih Bagas. Bagas sama Ajis di mobil. Bagas. Bang Ajis. Mulai nyari perhatian. Buka-buka kaca. Apa jengkol? Lebih lama. Jengkol. Bang Ajis, tutup. Bang Ajis tuh diam aja. Buka lagi. Buka enggak? Kalau enggak gue buang. Bang Ajis buang aja handphone. Kenapa handphone dia di Halo, Bagas. Emang dia kekuatannya di act out. Act out. Gue seneng dah. Kalau udah benchok act out. act out. Bang Ajis, bagaimana Bang Ajis? Lihat ya. Tadi gue pikir itu kursi gue mau disuruh ke sana. Iya. Oh, jangan pede banget gitu lah. Nice. Udah pakai tangan. Jangan pede banget. Ini gue menjawab ya. Silakan. Yang gak akrab itu Bang. Yang mana Bata? Iya. Emang gue gak akrab? Tapi lu kenal. Siapa dia? Keren. Kenapa saya waktu itu diem aja? Kenapa? Udah jelas nahan berak. Karena lagi di jalan. Iya. Berak. Di jalan nih. Oh jalan. Apa itu Bang? Polisi tidur. Terus masuk tol nih. Masuk Polisi tol. tidurnya nggak kayak orang gitu ya. Karena ada berak ya. Takut. Masuk tol. Tol Cibubur. Gak usah. Nggak ada atapnya emang. Nggak ada atapnya ke Kita di mobil. Kita di mobil. Bagas Bagas. manggil, Bang. Sada gimana kan tadi? Apa? Di sini juga? Lah iya. Kan sama satu mobil. Sama. Satu mobil. Sama. Oh nanya. Saya. Pak Ajis. Pak ini tolnya, nggak bawa iya. tol. Oh iya. Oh, Itol. Nggak bawa tol dia. Nggak bawa Itol. Pak Saprudin. Pas Saprudin. Saripudin. Bagas kan Google. Iya. Gimana cara ngobrol sama orang nggak apa. Ya. Dia nanya. Gimana Bang? Sada sehat. Terus gue Google. Gimana cara menjawab pertanyaan dari orang asing? Jangan dijawab katanya ya Bang ya. Jangan dijawab. Iya katanya jangan dijawab kalau orang asing nanya. Kayak gini, jangan nggak dijawab, boleh ngomong orang asing. nyalir itu bisa aja cara terbaru dalam gendam. Baru gua Pantes ngejawab. diem aja. Terjawab sudah suujon kamu kan. Di sini Ajis bukannya. Tapi yang berak gue bener itu. Gue kebelet banget itu. Tapi sebenarnya gue itu nyari ini, kan lagi ada demo kan. Oh, nyari Demo, ini gimana nih ya? Karena kan gue bawa anak orang kan, Iya. Bagas. Takutnya dia nggak tahu Jakarta ada demo kemana-mana jadi amit-amit ya, jadi korban gitu-gitu. Jadi gue, sayang sebenarnya Pak Haji. Iya. gimana ya cara? Iya. Sayang banget. Bakar. Tapi bener yang gue beol itu bener. Jadi ditinggal berak. Iya, Mana Ajis? Gue bilang gas bentar. Bangga dong lu. Temenin. Gue bilang gini kan, gas bentar ya, gue boker dulu. Ya Bang, lu kalau tunggu sini nggak apa-apa, ntar gue kesini kalau nggak lama lu pergi. Nggak Bang, aku ikut. Segitu excitednya pengen denger presiden itu. Iya, yang tadi. Hebat anaknya. Makasih Bang Ajis. Terima kasih. Bagas gemes. Enjoy banget kita dari awal sampai akhir ya. Oke. Pertama dia bilang aku ini kayak Mayor Teddy. Pas dia duduk act out-nya. Iya betul. Terus setelah itu pas gongnya ketika Pak Ajis berak ada diksi-diksi yang menggelitik. Yaitu berak efisiensi. Emang biasanya apa? Berak artikulasi.
Karena berak efisiensi. Ini berak efisiensi. Aku Jadi dengan pace yang lambat pace Iya. ya, tapi kita nikmatin Menikmati banget. nungguin Aku Bapak suka Banak. diksinya tuh, Beb. POV-nya juga beda, Betul. cara ngerosting Pak Ajisnya. Iya. Dan Betul. mungkin karena lu beruntung dapat pengalaman langsung. Pengalaman Betul, langsung. betul, Teh. Betul. Ya, ya. Terima kasih Besi, terima kasih Besi. Kasih deh. Ya sih. Bu Kiki. Pokoknya apa ya kali ini bener-bener makanya sampai aku bilang lagi dong jalan lagi karena Iya. menikmati banget kita bisa memvisualisasikan bagaimana Banget ya. kamu sama Pak Ajis di dalam mobil. Ada teater of mind ya? Iya. Aku juga udah mulai kebayang. Mukanya Sari Pudinnya udah kebayang. Iya. Keponya dia Keponya gitu. dia. Karena mereka bertiga kan ikut memajukan ekonominya Nikita Willy kan ya. Kok lu ketahui? Kan ada di Bluebird. Oh iya benar, oh iya. Betul sekali itu. Apa dia. kepikiran ke sono sih? Iya. Oh, gue sampai ikut-ikutan ke bawah sampai kayak gini. Bisa diem nggak Pak Saiful? Iya, kesel, iya. Iya. Itu dari perjalanan gue sama Bagas, Iya. walaupun dia jadiin materi, nggak ada hal yang gue sesali satupun. Gue seneng banget, tapi yang gue sesali cuma satu. Apa? Itolnya lupa gue ambil. Iya, lupa tadi. Ketinggalan. Kebawa sama Pak Sari Pudin. Iya. Buat tolong kau cari ya. Oke siap hari ini. Itu pas lu di tengah perjalanan pas Sari Pudin tuh sempet ngelihat kalian berdua. Kalian kan nggak ngobrol pas Sari Pudin tuh kayak gini set. Terus ngeliat ke spion belakang gitu kayak cie marahan. Saya kira pasangan. Iya. Iya. Iya marahan. Iya. Jadi ini benar-benar menyajikan sesuatu yang baru banget penampilan Bagas ya gitu. Ya, lucu banget. Roastingnya dibawa dengan tetap cerita tetap stand up. Makanya dia bilang dari awal sampai akhir pokoknya bahas Pak Ajis. Storytellingnya bagus. Bagus banget. Dan aku jadi tahu sebuah fakta dari cerita Apa? Bagas. Bahwa ternyata semua presiden, mau presiden RI, presiden stand up sama-sama efisiensi pembuangan. Makasih Bu Kiki, makasih Bu Kiki. Bagas terima kasih Terima kasih, pertahankan yang Bang. bagus-bagus, buang yang jelek-jelek. Siapa, Bagas? Ini ralat ya. Yang Bagas denger brek itu saya jatuh kepleset. Oh iya. Sorry. Bukan Saiful. Oh benar. Oh iya. Itu bukan suara ya kalau suara wah Happy New Year gitu. Tahun baru. Happy New Year.